Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Kita sudah masuk season 4 setelah lama beberapa saat gua nggak bikin podcast. Passion gua seperti rasanya terpendam dan gua pengen bikin podcast lagi. Season 4 ini kita akan lakukan selama 1 tahun ke depan. Hopefully gua akan bikin konten satu episode setiap minggunya. Kita akan rilis setiap hari Kamis. Dan thank you banget teman-teman yang udah kasih rating di Spotify, jadi followers kita di Spotify. Podcast ini udah ada dari Oktober 2019 dan kita punya faithful listeners, seperti kalian-kalian yang dengar podcast ini dan mungkin juga ada listeners-listeners baru juga. Dan salah satu yang bikin gue happy banget sebenarnya adalah bahwa, eee retention rate atau jumlah, pendengar kita yang denger episodenya sampai habis di Spotify itu cukup tinggi, antara 70 sampai 80%. Jadi gue tahu followers, atau pendengar podcast Sehat Seutuhnya ini adalah orang-orang yang benar-benar pengen tahu kesehatan dan menggalinya lebih dalam, bukan cuman yang, apa ya, ya tertarik gitu ya dengan podcast ini. So thank you so much dan terima kasih juga buat ke kalian yang sudah share ke keluarga kalian, teman-teman kalian. Kita banyak banget cerita-cerita yang amazing, bagaimana kalian mengalami perubahan kesehatan, yang luar biasa setelah mempraktekkan ilmu-ilmu yang, telah kita bagikan. So teman-teman di episode 1 ini di season 4 gua akan bahas bagaimana plant-based diet, olahraga, itu adalah cara bisa mengurangi obat diabetes. Diabetes banyak banget yang orang-orang di Indonesia, di dunia yang punya diabetes. Dan buat teman-teman yang kepo juga pembahasan-pembahasan, dari episode di season-season sebelumnya mengenai diabetes itu ada semua. Tapi kenapa gue pengen share episode pertama ini di season 4 mengenai diabetes adalah karena salah satu cita-cita gua, salah satu, apa ya, ya cita-cita gua lah ya, my dream has come true, yaitu adalah mengeluarkan penelitian mengenai diabetes ini di Indonesia dari program yang gua mulai di Rumah Sakit Advent Bandung, Agustus 2020. Jadi ceritanya gini teman-teman sebelum, gua kasih tahu caranya bagaimana plant-based diet dan olahraga itu bisa mengurangi dosis obat orang-orang yang penderita diabetes, gue sempet, kerja praktek di, Physicians Committee for Responsible eee, Physicians Committee for Responsible Medicine di Amerika Serikat di Washington DC. Dan direkturnya atau founder-nya di situ adalah Dokter Neil Barnard. Buat teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang asing siapa ini Dokter Neil Barnard, kalian bisa coba search. Tapi institusi PCRM ini di Washington DC mereka telah melakukan banyak sekali research dari 1970, 1980-an, bagaimana plant-based diet ini bisa membantu kesehatan kita, salah satunya diabetes. Jadi ketika dulu gua intern di sana, gue sangat terinspirasi bagaimana bisa menghasilkan penelitian juga di Indonesia. Karena nggak bisa dipungkiri banyak yang mengelak, nggak mau terima, susah terima bahwa, "Oh iya itu kan penelitian di Amerika, itu kan subjeknya orang Caucasians, orang bule, orang Latino, Latina, eee, yang Asia sedikit banget," gitu. Dan apakah ini applicable sama kita orang Indonesia? Jadi gue punya satu mimpi sejak gue pulang ke Indonesia tahun 2019, gue pengen bikin sebuah penelitian. Dan penelitian ini akhirnya di tahun 2025 ini sudah rilis. Penelitiannya judulnya adalah Lifestyle Education Online Program in Improving Glucose Control and Other Metabolic Parameters. Jurnal ini akhirnya dipublikasikan di International Journal of Disease Reversal and Prevention, IJDRP. Nanti di deskripsi podcast ini juga gua akan kasih linknya karena penelitian ini bisa diakses dan dibaca oleh siapapun. Jadi penelitiannya, kayak gini, kita, meneliti, mencoba membuat intervensi untuk orang-orang yang punya diabetes
selama 12 minggu. Selama 12 minggu kita ajari mereka bagaimana mereka bisa mengkonsumsi, makanan plant-based diet yang sehat, murah, dan enak. Itu paling penting teman-teman. Dan udah gitu kita juga ajarin gimana olahraganya, kita kasih tips juga mengenai stress management. Di awal program mereka semua kita cek laboratoriumnya, mereka ketemu dokter, penyakit dalam, dokter subspesialis endokrin, mereka ketemu dokter gizi klinik, mereka ketemu ahli gizi, kita ajarin, masak plant-based dengan seratusan video yang udah kita bikin juga buat mereka. Dan, eee, mereka menjalankan, pola hidup sehat ini selama 12 minggu, 3 minggu. Yang gue pengen share adalah hasilnya, inilah hasil yang pengen gua share, ke teman-teman kalian dan menurut gue ini, apa ya, semoga gua nggak bias karena ini penelitian gue sendiri, tapi ini hasilnya konsisten dengan penelitian-penelitian yang ada di luar negeri. Kalian bisa juga baca di discussion section dari, penelitian ini. Ini penelitiannya kita mengolah data, dari 98 orang. Ya, eee, terus kita screening lagi datanya mana yang lengkap, ada sekitar 80-an yang nama-nama yang data pasiennya itu lengkap. Yang keren adalah temen-temen, yang gue langsung pengen highlight aja supaya podcast ini nggak kelamaan, eee, orang-orang yang ikut, eee, program ini dan penelitian ini mereka, eee, kita bisa lihat dibagi menjadi 3 grup. Ada orang-orang yang diabetes dan dari awal memang belum pakai obat atau nggak pakai obat. Dan oleh dokter endokrin disuruh, "Ya udah cobain nggak pakai obat dulu." Oke. Grup yang kedua adalah orang-orang yang sudah menggunakan obat-obatan untuk diabetesnya, apakah satu jenis obat, apakah 2 jenis obat, 3 jenis obat, ya. Dan grup yang ketiga adalah orang-orang yang menggunakan insulin, apakah itu hanya insulin atau insulin plus obat. Oke, kita bagi kategori itu dan yang gue pengen highlight adalah semua mereka mengalami perbaikan dari gula darah mereka. Dan yang gue pengen highlight di sini juga adalah orang-orang yang ikut penelitian ini adalah orang-orang yang banyaknya tuh udah frustasi dengan kondisi kesehatan mereka sendiri. Dan mungkin ini yang nggak akan quote unquote kelihatan dari paper penelitian ya, tapi ini insight yang gue lihat dari, subjek-subjek penelitian ya, subjek-subjek penelitian ya. Mereka ini orang-orang yang frustasi, mereka sudah punya diabetes, lama, lebih dari 5 tahun rata-rata, dan udah gitu mereka ini frustasi karena dosis obat makin lama makin naik, jenis obat biasanya makin nambah, atau enggak insulinnya juga dosisnya makin tinggi. Jadi mereka ini orang-orang yang frustasi kayak, "Gua harus ngapain lagi? Gue udah nggak tahu, kok kayaknya obat sama insulin aja tuh nggak cukup untuk, memperbaiki kesehatan mereka." Yang pastinya orang-orang yang nggak mau merubah pola makan mereka, nggak mau mulai olahraga, ya gimana mau membaik? Karena obat sama insulin itu tidak menyelesaikan solusinya. Itu membantu, bukannya kita anti obat, kita anti insulin, itu ada porsinya. Tapi jarang orang yang mau merubah gaya hidupnya, ya kan? Itu yang penting. Dan, kalau kita lihat rata-ratanya dari penelitian ini, eee, gula darah puasa mereka dari 154 itu turun ke 133 rata-ratanya, itu terjadi secara signifikan, secara statistik. Gula 2 jam setelah makannya itu juga turun dari 202 turun ke 169, itu juga terjadi penurunan secara, signifikan. Lalu yang berhubungan dengan diabetes juga ada satu pemeriksaan yang namanya HbA1c. Hemoglobin A1c ini adalah pemeriksaan yang bisa kita lihat untuk melihat rata-rata gula darah selama 3 bulan. Jadi ini hasilnya itu dalam persentase, secara keseluruhan HbA1c-nya dari 8,2 itu turun ke 6,9. Fantastic ya. Ini sekali lagi orang-orang yang ikut penelitian ini atau program ini adalah orang-orang yang banyaknya udah frustasi. Orang-orang yang udah nggak tahu mau ngapain lagi. Udah frustasi insulin sama dosis obatnya selalu naik dan yang gua pengen mention adalah di akhir dari program ini untuk grup yang menggunakan obat, oke?
Untuk grup yang menggunakan obat, eee, 45% dari mereka masih menggunakan obat yang sama, tapi sudah mengalami penurunan dari HbA1c gula darah mereka. Ada 30% itu bisa mengalami penurunan dosis obat dan juga pengurangan jenis obat. Ada yang misalnya dari paket 3 jenis obat akhirnya jadi 2 jenis obat dengan gula darah yang jauh lebih baik. Dan juga, ada 12,5% orang dari grup ini yang disarankan untuk stop menggunakan obat-obatan oleh dokter endokrin kami. Jadi coba bayangin ini orang-orang yang sudah pakai obat, gula darahnya bagus, terkontrol, akhirnya disuruh stop pakai obat dan bisa tetap terkontrol. Gimana mereka nggak kurang seneng, ya? Dan kalau gue boleh bercerita, cerita-cerita yang nggak tertulis di research paper-nya adalah ada orang-orang yang bisa mengalami, eee, stop menggunakan obat diabetes di usia 60-an. Karena kita pikir, wah udah terlalu terlambat lah untuk merubah gaya hidup dan bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik, ternyata no. Ternyata pasien-pasien ini yang umur 60-an, ketika mereka mau mengkonsumsi plant based diet dan juga olahraga secara rutin, ternyata itu bisa, mengalami perbaikan di gula darah mereka dan akhirnya bisa mengurangi dosis obat atau diberhentikan. Dan gue juga perlu mention, eee, bahwa, ada 7,5% dari kelompok yang menggunakan obat, jenis obatnya, diganti oleh dokter karena nampaknya kurang efektif, dan juga ada 5% yang mengalami, eee, peningkatan dosis karena mereka kesulitan untuk, melakukan perubahan gaya hidup karena mereka terlalu terlalu, sibuk ya. Ini juga gue mau mention juga dengan grup yang menggunakan insulin. Oke, grup yang menggunakan insulin, 53,8% dari mereka menggunakan dosis insulin yang lebih rendah, lalu juga 23,1%, masih menggunakan dosis insulin yang sama, ada 15,4% dari grup ini yang stop menggunakan insulinnya. Bayangin teman-teman nggak usah suntik-suntik insulin lagi, nggak usah traveling kemana mana pakai insulin lagi. Walaupun ada 7,7% yang mengalami, peningkatan dosis insulin. Tapi teman-teman ini udah hasilnya signifikan banget ya, menggunakan dosis insulin itu sudah bisa menghemat banyak budget. Salah satu kesaksian dari peserta penelitian ini adalah dulu budget insulin dia 1 bulan bisa sampai 1 juta lebih dan setelah gula darahnya membaik, dosis insulinnya bisa dikurangin, akhirnya budgetnya bisa turun ke misalnya ke 600 ribu. Itu signifikan banget teman-teman, dampak buat ekonominya mereka sendiri, ya. So, anyway teman-teman ini, highlight dari hasil penelitian ini, gue pengen sharing karena ini salah satu achievement yang, eee, bisa menunjukkan bahwa plant based diet dan olahraga itu works bahkan buat orang Indonesia. Gua melakukan penelitian ini untuk bisa quote on quote ya, mungkin membantah asumsi bahwa, plant based diet itu bisa successful untuk orang Amerika, Latino, Latina, orang-orang, African American misalnya. Tapi no, it works the same buat orang Asia juga, dan bonusnya juga teman-teman, eee, mereka ini mengalami penurunan body mass index atau BMI juga yang signifikan. Rata-ratanya sebelumnya BMI-nya itu di 25,9 sekarang turun di 25,1, terus juga fat mass index karena by the way teman-teman, peserta-peserta ini kita cek komposisi massa tubuhnya. Jadi kita bukan hanya cek berat badannya, tinggi badannya berapa, tapi kita cek komposisi massa tubuhnya, kita bisa tahu lemaknya berapa persen, lemak perutnya berapa persen, dan, lemak mereka itu juga turun secara signifikan ya, eee, ini, satuannya itu kilogram per meter square, itu dari 9,6 turun ke 8,9 dan juga, kita juga ukur ada fat mass index. Sorry, fat free mass index ini mengukur otot, atau jaringan-jaringan selain lemak, yaitu berat, air, tulang, dan otot. Ini ada penurunan sangat-sangat sedikit 0,1, dan itu tidak turun secara signifikan, jadi aman.
Teman-teman ini harapan yang gue pengen bagikan sekali lagi dari penelitian yang akhirnya bisa dipublikasi. Subjeknya orang Indonesia, dilakukan di Indonesia, makanan plant based yang diajarkan juga makanan-makanan Indonesia seperti sayur asem, lotek, karedok, aduh banyak banget lah. Kita bahkan bikin-bikin menu seperti bagaimana bikin resep tom yum, tapi itu untuk plant based, bagaimana kita mengolah makanan-makanan nabati dengan bahan-bahan yang alami, itu yang kita ajarkan ke pasien-pasien kita. So anyway teman-teman, kalau kalian, eee, punya keluarga, kalian tahu orang yang punya diabetes dan udah frustasi, rasanya obat lama-lama dosisnya naik, gula darahnya juga nggak kekontrol, please share podcast ini ke mereka, ini sebuah harapan. Di episode selanjutnya gue juga akan bahas lebih detail, mekanisme bagaimana plant based diet itu bisa menolong diabetes, eee, membahas penelitian-penelitian yang terbaru lagi. Episode tentang itu sudah ada di season-season sebelumnya, kalau kalian cari juga boleh. Tapi gua harap, di season 4 ini gua akan gali lebih dalam lagi penelitian-penelitian terbaru bagaimana, pola makan nabati, olahraga, tidur yang cukup, and in general healthy lifestyle itu perlu kita lakukan secara keseluruhan dan bagaimana itu bisa kualitas hidup kita saat ini. So teman-teman, ini yang bisa gue bagikan di episode pertama di season 4 ini. Semoga apa yang gue bagikan bisa bermanfaat dan seperti biasa teman-teman harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.